video yang saya buat lagi-lagi tentang masalah nasab ya, dan juga DNA ya, dimana para pro Imaduddin dan juga Dr. Sugeng meyakini bahwa Ba'alawi gugur secara DNA karena DNA-nya hasil tes DNA hasil tes YDNA mereka itu tidak sama dengan JFGC 10500 plus ini ya. Nah, ini kita buka langsung ke situs familytreedna.com bla bla bla. Kita buka ke halaman proyek HASEM and YDNA Cousins ya. Yang sudah berpartisipasi ada 1617 members ya. Nah, ini halaman proyeknya, ini penjelasannya YDNA markers of interest dan bla 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 bla. Nah, kita langsung aja fokus ke sini ya, 2 poin ini ya. Ya, karena ini yang penting ya. Dimana dalam proyek ini telah ditetapkan bahwa SNP Sayyidina Ali adalah FGC 10500 plus ya. Jadi individuals are descendants of Imam Ali alaihissalam ya. Itu jika Anda mempunyai SNP ini, maka Anda dipastikan adalah keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan FGC 30416 plus, individuals are descendants of Imam Hussein alaihissalam ya. Ini juga SNP-nya yang diklaim sebagai SNP Sayyidina Hussein. Namun pertanyaannya, ini klaiman ini berdasarkan apa gitu? Berdasarkan bukti ilmiahkah atau berdasarkan hanya klaim doang gitu kan? Apakah ada penyelidikan ilmiah oleh pakar-pakar DNA yang mempunyai kredibilitas sehingga mereka menemukan fakta bahwa Sayyidina Ali mempunyai SNP ini FGC 10500 plus dan haplogrupnya J1? Apakah ada? Saya sudah ngubek-ngubek kemana-mana mencari jurnal ilmiah atau pembuktian ilmiah, namun saya tidak pernah menemukan hasil bahwa FGC 10500 plus adalah SNP-nya Sayyidina Ali. Begitupun FGC 30416 plus adalah milik Sayyidina Husain. Tidak pernah. Lalu bagaimana ini tiba-tiba muncul kalimat individuals are descendant of Imam Ali alaihissalam, individual are descendants of Imam Hussein alaihissalam? Ya, ini hanya klaim dari orang-orang yang mengaku sebagai keturunan kedua insan mulia itu ya. Jadi orang-orang ini yang diantara dari 1617 anggota ada yang lolos dan SNP-nya terkonfirmasi sebagai keturunan kedua insan mulia ini ya. Ini dari 1600 tidak semuanya terkonfirmasi ya sebagai keturunan kedua orang mulia ini, namun sebagian ada. Nah, dari sebagian orang-orang inilah mereka langsung mengklaim bahwa ini adalah SNP-nya Sayyidina Ali dan Sayyidina Hussein. Dan ini adalah administrator dari halaman proyek HASEM and YDNA Cousins, yaitu Hadi Amli, Sayyid Mohsen, Victor Mas. Nah, jadi mungkin dialah yang mereka ini yang menulisnya. Nah, jadi ini klaim ya, mereka yakin diri mereka adalah keturunan Nabi, mereka punya silsilah, mereka melakukan tes DNA, melakukan tes DNA di Family Tree, dan Family Tree mengeluarkan hasilnya bahwa dia FGC 10500 plus. Langsung mereka mengklaim inilah punya Sayyidina Ali. Terus FGC 30416 plus, langsung mereka klaim inilah Sayyidina Hussein, SNP Sayyidina Hussein, tanpa ada pembuktian ilmiah ya. Jadi SNP leluhur mereka itu ditentukan oleh SNP mereka ya. Jadi keturunan menentukan SNP yang dianggap moyangnya ya. Ini klaim ya, klaim, bukan berdasarkan bukti ilmiah. Dan ini langsung diamini oleh orang yang pro Imaduddin seperti KRT Fakih Wirahadi Kusuma, Wirahadi Ningrat maksud saya, dan juga Dr. Sugeng langsung mengklaim bahwa ya ini pasti benar karena ada di halaman proyek Family Tree. Nah, perlu diketahui ini hanyalah halaman proyek yang siapa saja bisa mengikuti. Misalnya saya membuat proyek
ya. Saya mengundang siapapun untuk bergabung di proyek saya, kemudian saya bisa menulis ini adalah FGC, ini adalah keturunan, misalnya keturunan dari Gatot Kaca, ini keturunan ini, tanpa ada pembuktian ilmiah siapapun. Dan family tree tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran dari klaim-klaim tersebut. Ya, ini jika Anda menggunakan jasa mereka, maka Anda mempunyai username, password, yang punya akses, dan Anda bisa membuat proyek, dan kemudian Anda bisa menulis sesuai yang Anda inginkan. Mungkin sesuai dengan Anda yang inginkan, karena memang ini tidak ada pembuktian ilmiah. Kalaupun Anda tahu ada pembuktian ilmiah, tolong kasih tahu di area komentar, ya. Kasih sumbernya, linknya, baik berupa video maupun artikel, biar saya kunjungi dan saya akan update video ini, dan saya akan hapus, dan saya akan mengatakan bahwa sudah terbukti secara ilmiah. Namun jika belum, maka saya menganggap ini hanyalah klaim, ya. Dan kedua adalah Rasulullah diklaim sebagai J1, yang adalah haplogrup dari orang Arab murni. Ya, itu klaiman kedua dari para pro imat, ya. Namun kalau kita baca sejarah, Rasulullah ini adalah keturunan Nabi Ismail. Dan keturunan Nabi Ismail itu masuk ke dalam kategori Arab Mustaribah. Nah, saya jelaskan dulu, ya. Arab ini secara kategori terbagi menjadi 3. Arab Baidah, yaitu Arab yang sudah punah, yaitu kaum Samud dan Ad. Kedua, Arab Aribah, yaitu Arab keturunan Nabi Hud kalau tidak salah, atau Nabi Saleh, Allahu a'lam, kalau salah saya minta maaf. Dan dari inilah muncul Bani Kahtan, ya, ini Arab yang murni katanya. Dan yang ketiga adalah Arab Musta'aribah, yaitu keturunan Nabi Ismail. Nah, dari Arab Musta'aribah ini turun Bani Adnan. Dari Bani Adnan turun lagi ke Bani Hashim. Nah, dari Bani Hashim menurunkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain, dan seterusnya. Nah, Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim adalah orang Babilonia, ya, orang Babilonia di wilayah yang sekarang kita kenal Irak. Babilonia itu bukan orang Arab, jadi orang Babilonia, Nabi Ibrahim, ya. Nah, Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim menempatkan Nabi Ismail beserta ibunya Siti Hajar ke daerah yang sekarang kita kenal Mekah, pada saat itu mereka berinteraksi dengan suku Bani Jurhum dari Bani Kahtan, ya. Nabi Ismail kemudian diajari bahasa Arab. Nabi Ismail pada saat itu tidak bisa bahasa Arab, diajari bahasa Arab oleh Bani Jurhum ini. Kemudian diangkat mantu karena dinikahkan oleh salah satu wanita dari Bani Jurhum. Nah, Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail, ya kan. Nah, lalu apakah Nabi Muhammad artinya bukan J1? Oh, belum tentu, bisa juga J1, namun bisa juga tidak, ya kan, karena kalau kita lihat sejarahnya, dia itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim yang berasal dari Babilonia. Jadi maksud saya di sini adalah pembuktian ilmiah dulu, baru kita meyakini, mengklaim. Jangan mengklaim tapi tidak memiliki bukti ilmiah, ya. Tidak, ya, seperti saya mengatakan bahwa matahari itu dingin, tapi saya tidak melakukan penyelidikan ilmiah, namun ternyata matahari panas. Ataupun sebaliknya, saya menyatakan matahari panas, namun tidak ada pembuktian ilmiahnya, itu juga asal walaupun benar, gitu kan. Ya, itulah maksud saya. Jadi kita tuh jangan ceroboh langsung menuduh satu kaum begini begitu, tapi kita hanya mengikuti orang-orang yang sebenarnya juga tidak banyak tahu soal ini, ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat video pendek ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.